Jadi begini Bang Ale, awal mulanya kan itu mendaki berempat nih. Nah kebetulan mendaki itu sama Nardi Besok pagi. iya, nah itu pendakian pertamanya dia. Nah yang dua ini dari Jombang. Dan akhirnya kan kita janjian nih ketemu di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu kita berangkat naik bis. Dari Pasar Minggu itu sekitar maghrib lah berangkatnya. Berangkat dari Pasar Minggu, nyampe di Kuningan ini sekitar mau subuh. Nah sebelum kita nyampe ke base camp ini, kita belanja dulu buat perlengkapan segala macem, sama makan-makan sebentar. Alhasil udah belanja rapi, nego lah nih kendaraan buat ke pos Linggarjatinya. Deal harga segala macam udah rapi, kita berangkat nih. Berangkat nyampe di base camp Linggarjati ini sekitar jam 7:30 kalau nggak salah. Nah di situ karena kan postur tubuh kita nih berempat kecil-kecil nih Bang. Sebelumnya juga nggak diizinin naik nih sama pihak base campnya. Akhirnya si dua ini kan TB sama Dimas. Kebetulan dia adik kakak nih. Oh, TB sama Dimas. Iya adik kakak. Mas Dimas ini kayak ngeyakinin pihak base campnya, saya yang tanggung jawab kalau emang nantinya ada apa-apa. Oke lah kalau udah kelar tuh perdebatan, kita briefing dulu nih Bang. Briefing, berdoa, kiranya mulai nih perjalanan. Singkat cerita kita berangkat dari base camp itu 8:30. Berangkat itu ya kalau di Linggarjati kan begitu ya. Awalnya jalan santai. Nah, ini bingung nih Bang sebenarnya di sini nih Bang. Jadi ini pendakian kedua saya nih. Nggak tahu kenapa setiap ke Ciremai lewat Linggarjati ini, ketika pas mau nanjak begini nih Bang, itu di tengah jalan itu panas dingin tuh Bang. Panas dingin cuma nggak panas dingin sebadan, maksudnya setengah badan nih. Setengah badan tiba-tiba langsung kayak perut tuh ke kocok nih. Perut ke kocok, sempet ngaso duduk kan. Itu muntah tuh Bang, keluar semua tuh. Sampai kayak lendir-lendirnya keluar semua. Cuma perut kayak masih kenyang gitu, enteng, badan seger tuh. Kira ngaso dulu, ngerokok sebatang, minum air putih, berangkat lah nih. Nyampe di pos 1, kita sempat ada perdebatan juga antara Nardi sama TB ini. Karena Mas Dimas kan nyuruh ngambil air di situ ya kan, karena di atas nggak ada mata air. Si Nardi sama si TB ini dia nggak mau bawa air nih, karena dari awal ngeliat treknya kaget mungkin ya kan, karena perdana juga mereka berdua. Akhirnya dia debat kagak rapi-rapi, saya nih yang ngajuin, ya udah lu ambil air, ntar gue yang bawa. Kira dia ngambil air, kita bawa nih Bang, taruh carrier. Gak lama 5 menit kita berangkat nih. Itu cuaca di sana alhamdulillah bagus. Berangkat sampai pos 2, pos 3 itu kita amanannya tuh Bang, masih kayak bercanda-bercanda, tawa-tawa, ngobrol masih sama pendaki lain. Nah ketika nyampe di pos 3 ini sempet kayak ada apa ya, kayak ada yang ngikutin nih Bang, cuma nggak kita hirauin ya. Mungkin saya doang yang ngerasain atau temen yang lain ngerasain, nggak ngerti juga. Cuma posisi tuh kayak ada yang mantau nih Bang, cuma pas kita nengok nggak ada. Kira bodoh nggak mikirin itu, halusinasi mungkin ya kan. Kita berangkat nih dari pos 3 menuju pos 4. Nah nyampe di pos 4 ini sekitar jam 11 ya kalau nggak salah, jam 11 siang. Itu cuaca masih bagus lah. Nah di pos 4 ini ngaso lah ya kan, ngopi segala macam. Nah ini si Nardi sama TB kan mungkin belum tahu nih ya. Jadi kan pos 4 itu kan emang dibilangnya kan kandang kuda, kuburan kuda ya. Nah Nardi nanya nih sama kita Bang, mana pos kuburan kuda? Gue pikir ada beneran kuburan kuda, kalau kata Nardi begitu ya kan. Pas dilihat tuh kayak ada kuda-kuda taman bermain gimana sih Bang ya kan? Ada di situ. Nah Nardi ketawa nih, cekikikan sama si TB. kayak
ngomong-ngomongnya apaan nih Mang, bukan udah nih kayak bercanda-bercanda cuma kayak gitu dah. Akhirnya tuh nggak tahu ngapa 5 menit kemudian 10 menit gitu itu cuaca tuh mulai gelap tuh Bang, mulai gelap kayak udah kabut turun kan. Nah, kita lagi asik ngopi nih sama ngerokok, tiba-tiba tuh geledek turun tuh, der. Kaget kan kita, hujan tuh turun langsung set. Karena mau nggak mau kita gelar presit nih ya kan, gelar presit. Kita ngaso dulu kan, kayak briefing dulu nih mau jalan apa nunggu reda nih, kata Mas Dimas. Ya udah ngaso aja dulu di sini, kita ngopi-ngopi dulu santai. Baru jam 12 kok kata Mas Dimas. Ya udahlah. Posisi kita ngaso ngopi itu Mas Dimas, TB, Nardi, Mas saya nih Bang. Nah itu nggak tahu ngapa ya, lagi emang tuh hening tuh, nggak ada obrolan. Jadi pas lagi ngerokoknya begini nih Bang, posisi berjejer. Nah itu angin kenceng ya, angin kenceng. Tiba-tiba dari arah jam 2 lah, jam 2 kita nih, itu di samping pohon tuh kayak nenek-nenek begini Bang, nenek-nenek. Cuma posisi nenek-neneknya itu matanya sorotnya tajam ya, sorotnya tajam, rambutnya kalau dibilang keriting, cuma kayak kumuh gimana sih Bang, sorot matanya tajam, cuma dia senyum nih ke saya. Kaget dong ya kan, langsung seketika tuh rokok toto jatuh sendiri tuh Bang, kaget refleks. Nah dia langsung kayak negor gue, lu kenapa nya gitu. Ya nggak apa-apa. Itu muka langsung berubah tuh Bang, halusinasi kayaknya nih. Cuma itu masih ada emang posisi nenek-nenek itu. Tanya, Nabi kan orangnya kayak kepo nih Bang ya. Itu dia waktu itu masih kepo banget, apa-apa nanya mulu, harus dijawab itu hari. Kira kita jawab nih, gua ngeliat nenek tuh ya arah jam 2. Kita kodein pakai tangan di arah jam 2. Cari yang mana, di mana? Gak ada. Itu ada. Gak ada kok kata dia. Pas kita kan tak sempat nunduk tuh. Kita lah hilang. Udah jangan dibahas kok kata Mas Dimas tuh. Mas Dimas bilang tuh udah jangan dibahas. Akhirnya udah pakai jas hujan, ayo kita berangkat nih. Itu berangkat Bang di sekitar jam 1. Itu masih kayak agak gemeteran lah, lemes ya kan. Karena baru pertama di Ciremai ngeliat yang kayak gini nih. Akhirnya berangkat ya kan. Berangkat jam 1 itu masih hujan, cuma nggak terlalu deras. Berangkat sampai di pos 5 Pangalap itu sekitar jam 2:30. 2:30 itu pada ya udah mulai reda lah hujannya. 2:30 akhirnya pada masak Indomie nih. Kebetulan kita tidur nih Bang, karena emang masih kepikiran ya. Tidur masih pakai jas hujan tuh, nungguin dah tuh pada mereka sampai kita bangun. Kita bangun itu sekitar jam 3:30, 4:30. Itu lama tuh di situ. Kita makan dulu dah tuh kan, udah emang disediain mie kan. Makan, lepaslah nih jas hujan ya. Jam 5 kita berangkat lagi nih Bang dari pos 5 ini. Berangkat, bukan karena hujan juga tekstur jalannya ini becek, licin. Apalagi pas dari pos 5 kan udah naik mulu tuh, nggak berhenti. Ya. Tinggal jatuh dari bawah juga udah bikin lumayan enak lah ya. Berangkat itu sempet di pos 6 itu sempet kepleset Bang. Jadi posisi lagi naik itu kan akar gede-gede banget Bang. Jadi posisi kayak salah napak gitu Bang. Salah napak, kebalik lah nih ke belakang nih, turun, cuma gelinding. Apa namanya, posisi gelinding itu bagusnya membawa keril yang 90 liter Bang. Keril dari keril bokap sih itu. 90. Iya, keril zaman dulu Bang yang masih udah berkerangka besi. Iya. Itu alhamdulillah sih, cuma pas jatuh gitu tuh posisi ketahan pohon nih Bang. Jadi posisi tuh kita beradu sama Keril nih, gitu kan, sempet ketawa juga kan, aduh, cuma sakit banget nih di pala nih ya kan, teng-tengan aja pala, diketawain sama mereka kan, ngapa lu? Nah gua kepleset, kira dibangunin kan, udah
udah yuk berangkat lagi nggak? Apa mau ngaso dulu? Langsung aja berangkat mas, gue bilang. Berangkat lah tuh. Nyampe di pos 7, kita ngaso dulu tuh bang, karena emang udah ada omongan-omongan kayak keluh kesah lah. Antara, ya semuanya sih. Ya kayak Mas Dimas cuma ketawa-tawa doang nih, karena dia udah lebih paham nih trek Ciremai. Nah Nardi sama TB ini kayak ngeluh, apa nyampenya sih? Capek banget nih trek begini nih, naik gunung apaan nih begini kan? Kata dia, nggak ada bonus-bonusnya, naik mulu kata dia. Udah nikmatin aja, dikit lagi nyampe. Tuh dibohongin mulu tuh Nardi tuh. Sampai sekarang masih sewot kali dia. Dibohongin mulu. Kira rapi ngerokok, kita berangkat lagi nih bang. Nyampe di Bapatere itu udah mau menjelang Isya lah. Menjelang Isya. Akhirnya kan di situ kayak udah fisik udah mulai ngedrop ya kan. Mas Dimas ngajuin buat buka camp di sana. Jadi setelah Bapatere itu ada kayak lahan buat 2 tempat lah. Kira buka tenda di situ. Nah kebetulan Mas Dimas buka tenda, kita masak nih bang. Nah ini 2 diem aja nih kan, karena emang capek. Cuman kita suruh coba ke bawah nyari kayu kering buat bakar-bakar, buat ngangetin badan. Akhirnya mereka turun lah nih berdua. Nah, Mas Dimas posisi lagi gelar tenda satu lagi, kita masak. Nah ini pas masak aneh nih bang, jadi pas posisi nggak ngerti itu halusinasi atau apalah, nggak ngerti ya. Lagi masak enak-enak nih. Jadi pas kita iseng nih nengok ke kiri. Nah jadi posisi Nardi itu ternyata lagi di pohon bang. Jadi senderan sila begini dia. Kan kaget ya kita tegur lah nih, ngapain lu di situ, suruh ngambil kayu malah diem aja. Cuma mas ini bang kayak orang cengengesan gimana sih. Dan akhirnya kita mikirnya kan dia capek mungkin nih karena perdana ya kan. Ya udahlah biarin lah, capek. Nah fokus nih masak lagi kan, masak. Yang nggak tahu ngapa nih, tiba-tiba nengok lagi nih ke dia. Itu nggak ada bang. Itu nggak ada Nardi. Nah sempat langsung down kan tuh mental. Cuma kita yakinin, kita teriak nih, Nar, nyaut nih dari bawah. Bawel, boleh nyari kayu. Wah, tadi mau lihat apa nih berarti nih? Oh, jadi posisinya Nardi itu emang dari pertama disuruh ke bawah nyari kayu, emang dia ke bawah. Nah ini posisi yang di bawah pohon siapa nih? Yang senderan. Akhirnya kan refleks kabur bang. Kita langsung kita tarik Mas Dimas. Mas masuk yuk mas. Kenapa lu? Udah masuk kata gitu. Masuk tuh langsung keredongan sleeping bag tuh bang. Ketakutan, bener-bener ketakutan tuh bang. Siapa yang gue lihat kan? Ini ngapa begini naik nih? Salah gue apa nih kan? Tuh mikir aneh-aneh kan. Kira nggak lama tuh TB sama Nardi ini naik nih bawa kayu. Ditarik nih pas dia masuk tenda. Tidur lu cules banget gitu kan. Udah, jangan ganggu gua mau tidur ya kan. Apa sih lu? Enggak apa-apa. Mas Dimas sudah cengengesan doang nih, ketawa doang. Udah nggak apa-apa, biarin, capek dia. Diorak-orak aja tuh dia. Bangun, ngapain sih tidur? Katanya mau ngopi, mau makan. Udah duluan. Tuh udah keredongan aja tuh bang. Kira nyempetin tidur lagi tuh kan. Yang lain pada makan. Kita tidur nih bang. Karena takut ya kan. Nah, mendusin itu sekitar jam 9:30. Di 9:30 ini bangun karena kebelet pipis bang. Kira beranikan lah nih keluar buka tenda. Posisi dingin banget nih ya kan, dingin. Nyarilah nih spot yang lumayan jauh buat pipis. Lagian enak pipis bang. Itu kayak suara gonggong gamelan bang. Dung 3 kali tuh. Cuma mikir kan, gong ya. Siapa yang main gamelan sih malam-malam di bawah? Halusinasi nih ya kan, masih mikirnya itu halusinasi.
Nah nggak lama bunyi lagi nih bang, pas lagi terusin pipis, dung dung dung. Nah disensitif ini kan pendengaran, kok suaranya dari atas, jadi bukan dari bawah, suaranya dari atas. Sempet ya kan, wah apa iya kali di atas ada yang main gong ya kan. Habis itu udah, aku masuk aja lah, nggak mau kepo ya kan, nggak mau kepo, masuk lah nih. Nah ternyata itu malam Mas Dimas sama Nadi ngerasain sesuatu yang di luar nalarnya mereka juga ya kan? Jadi kalau kata Nardi ini pas kita tidur ada beberapa pendaki lewat. Nah, kebetulan nyapa minta air. Nah, Nardi ini ngasihin air nih bang keluar. Cuma posisi dibuka pintu tenda cuma ngeluarin ini doang nih. Nah nggak tahu ngapa nggak ada bunyi suara air nih bang, air dituang. Iya. Cuma posisinya mereka ini denger nih orang minta air. Kira nggak lama diambil, cuma posisi masih botol ini masih kerapet. Jadi belum ada yang buka sama sekali, airnya pun masih sama isinya. Pas bilang nggak ada orang. Kira mereka pada tidur tuh, gitu. Jadinya pada itu malam jam 11 sudah pada tidur, pulas semua lah ya kan, pada mungkin panik atau takut. Nah bangun-bangun ini sekitar jam 1:30 pagi. 1:30 pagi itu singkat cerita emang pada mau muncak nih bang. Ya. Kira nyiapin dulu nih perbekalan buat perjalanan kan. Rapi nyiapin perlengkapan buat puncak. Berangkat nih kita. Berangkat tuh di apa namanya, pos Batu Lingga. Aman tuh bang. Kayak cuma ngeliat kayak petilasan di pohon tuh kan. Sempet kayak petilasan nih kan, jalan lagi tuh, udah jalan lama-lama di Batu Lingga, jalan. Nah pas ketika mau nyampe pos Sangga Buana 1 nih, kan posisi berubah nih, tadinya Nardi di belakang sama kita, jadi Nardi di depan, Nardi, TB, Mas Dimas, saya nih. Nah itu nggak ngerti tuh, Nardi tiba-tiba berhenti nih bang, berhenti ngeliat binatang nih lewat. Cuma posisi binatangnya segini nih bang, gede. Itu kayak dibilang kelinci ya bukan, cuma bentuknya kayak marmut, cuma gede banget. Marmutnya gede, ngelewatin tuh. Sempet sama Nadi dibercandain, kita potong nih makan, enak nih. Oh gila lu kata TB. Laper ya gue kata dia. Udah biarin. Mas Dimas juga diomelin kan, udah biarin aja, jangan diotak-atik, biarin dia lewat. Kasihlah nih lewat dulu nih binatang itu. Nah berangkat lagi nih. Nah, jadi posisi sampai di Sangga Buana 1 ini, Nardi refleks dengar suara kuntilanak. Nah ketika dia refleks itu cabut tuh bang, langsung mundur lagi nih. Jadi pas posisi mundur ini nggak ngelihat apa namanya jalan ya, jadi posisi langsung main tabrak-tabrakan tuh bang. Jadi kita yang paling belakang langsung ketubruk nih kan. Sempet kayak anjir lu pada ngapain sih, panik. Oh lu no kata Nardi, di atas ada kuntilanak kata Nardi gitu. Mana? Tapi dengar suaranya emang tuh suara kuntilanak, cuma kayak kuntilanak cewek atau laki nggak ngerti dah, semua suaranya emang lumayan serem. Kira sempet mundur lagi nih bang, kayak ke arah mau ke Batu Lingga nih, sempet ngaso dulu di situ kan, kebetulan juga ketemu pendaki kan, ngaso dulu, ngobrol dulu, ngilangin takut, ngobrol, ngerokok. Kebetulan subuh juga nih, subuh kita ngaso dulu sebentar, kira beraniin diri nih jalan lagi. Cuma posisi berubah lagi nih, Mas Dimas yang di depan, kita tetap di belakang nih, dua dempetan lah ya kan. Berangkat Sangga Buana 1 tuh aman tuh, nggak ngerasain hal-hal mistis. Sampai Sangga Buana 2 juga aman lah. Kira mas mau muncak itu sekitar jam 7 pagi. Itu dipikir kan, apa kalau dari Sangga Buana 2 tuh di Pengasinan itu dipikir sama Nardi sama TB ini puncak bang.
wih nyampe nih puncak. Ditempeleng sama Mas Dimas si TB. Puncak dari mana lu? Oh puncak masih atas. Kaget dia. Pulang aja kalau tadi gue nggak mau puncak kata TB. Emang apa, tanggung tuh setengah jam nyampe. Enggak, gue nggak mau dibohongin lagi sama lu. Lu abang gue jahat banget lu kata dia. Gue ditipu mulu. Ya foto-foto dulu tuh bang, pakai di situ zaman BlackBerry itu bang. Foto-foto sebentar, jalan lagi nih. Kebetulan cuaca alhamdulillah aman. Berangkat, tuh sempat masih ada keluh kesah ngeluh lah, capek apa segala macam. Kira alhamdulillah sampai di puncak itu sekitar jam 8:30. Tuh pada seneng tuh kan, pada peluk-pelukan, pada foto-foto. Iya. Kebetulan juga bagus banget sih bang, cuma karena posisi mungkin habis kebakaran, jadi posisi pas mau muncak itu kering tandus gitu. Cuma pas belerang kawahnya itu bagus banget sih, bagus banget. Foto-foto ketemu lah nih sama orang Bekasi, dia mau lintas, sempat ngobrol ngopi tukeran snack lah ya kan. Dia mereka berangkat pamitan nih pulang lewat kayaknya lewat Apuil atau nggak ngerti deh lewat mana. Kira kita jam 9:30 ini turun. Dari situ Mas Dimas kayak ngucap, gue turun duluan ya, karena gue mau bikin makanan biar nanti lu sampai bawah di tempat tenda tinggal makan terus tinggal packing turun doang nih ya kan, biar nggak makan waktu sampai malam lagi turunnya. Oh ya udah mas, duluan sok. Lari tuh dia. Nah ini TB sama Nardi bingung nih, Mas Dimas lari itu pakai sendal jepit bang, dari awal naik sampai turun sendal jepit swallow dia. Pada kaget tuh, ini orang turun lari gimana caranya ya. Kita gini nih bang, ayo turun lari tuh dia. Tungguin kata dia. Udah ayo buruan, lapar. Turun. Itu gak tau kenapa kayak kita tinggal bang, jadi posisinya Nardi sama TB ini ketinggalan jauh nih sama kita. Nah pas sadar, wah oh iya temen gue perdana nih, masa ibu tinggal gue lupa, astagfirullahaladzim. Sempat ngucap tuh. Itu posisi dia mungkin masih di Sangga Buana 2, kita udah mau nyampe di Batu Lingga. Itu sempet berhenti dulu tuh, nungguin mereka ngerokok, tiba-tiba mules nih. Nah, pas mules ini nyari lahan lah ya kan buat BAB. Nah, lagi nyiapin lahan, BAB lah tuh, sembari ngerokok ya kan, terus. Kok nggak turun nih mereka berdua nih ya kan? Ya rapi BAB, set. Balik lagi ke jalur. Nah ini ketemu pendaki nih satu nih bang. Dan kebetulan kan pas di puncak ini kan semua posisi emang pendaki yang dari Bekasi sama kita doang nih. Nah tiba-tiba lewat nih, cuma dia pakai depek doang nih, depek jalan. Kita tegur kan, sendirian aja, diem aja. Lah sombong banget ini orang ya kan, ditegur diem aja, jalan aja tuh. Enggak, temen saya enggak, 2 orang nih. Kita jelasin tuh ciri-cirinya kayak gimana. Diem aja dia. Ini orang kena setan keder apa gimana ya? Itu dalam hati tuh bang. Kira kita ikutin nih. Nah di Batu Lingga itu kan posisinya kan aturan begini ya. Iya. Nah dia malah kesini bang. Malah ke arah kayak apa sih namanya, kayak dibilang jurang lah, lembah atau gimana posisi ya gitu, tiap posisi nurun ke bawah ngeruyuk. Nah, kita ikutin dong, ngerinya takutnya dia kena setan keder atau apa ya. Nah, kita ikutin pas lagi posisi ke bawah gitu, itu licin bang, jadi kayak posisi bener-bener jatuh lagi tuh, emang posisi udah jatuh mulu, jatuh kulinding set, ketahan pohon lagi lah nih alhamdulillah. Nah pas ketahan pohon ini set, bangun lah, ini pendaki kagak ada lah,
mbak mendakinya kemana nih, sempat bertanya-tanya kan, perasaan tadi gua kesini nih, ini dia di sekitar 500 meter nih dari gua, kemana nih orang. Pas kita sadar kita bangun, ternyata emang itu yang dibilang Bang Ale, lembah, posisi kayak jalur lembah gitu, cerukan gitu ya. iya itu lumayan kayak ada lah 1,5 meter, 2 meter lah itu buat balik lagi ke atas. Terus sempat bengong kan tuh, gue panik nyasar nih ya kan, sempat teriak-teriak juga kan minta tolong, masih kode-kode lah segala macam, nggak ada yang nyaut nih. Emang posisi inget banget itu yang di puncak itu cuma posisi yang Bekasi, tim kita doang bang. Ini kan cuma modal tali atau segala macam tuh, tangan udah berdarah-darah. Akhirnya kayak nguruk-nguruk buat pijakan kaki nih, buat naik lagi ke atas. Terus sekitar sejam tuh bang proses buat naik ke atas. Udah juga lupa tuh udah masuk ke ini banget ya. Ya lumayan, orang sekitar 1,5 meter tuh kalau buat atasnya lagi. Itu udah dekil banget dah. Udah bener-bener ya udahlah pedein aja, pede. Yang penting jangan panik aja. Nguruk buat pijakan tuh bikin gitu pakai anting ditajemin. Kan kebetulan kan bawa pisau lepit gitu. Terlibat ya. Iya. Alhamdulillahnya nyampe nih di pertama yang tadi mau nurun itu. Udah geletak aja tuh bang gitu bang. Udah capek banget udah. Sempet kayak aus, lapar, udah perut nih, asam lambung naik nih bang. Posisi udah naik banget itu asam lambung. Dan akhirnya jangan lama-lama di Batu Lingga, turun lagi dah. Turun, ketemu lah nih mereka di tempat kita nenda. Nah, malah diomeli nih bang. Manain aja lu, aman hati sama Tete. Gue ditinggal, lu baru nyampe kesini. Cuma karena ngeliat posisi baju udah kotor tanah apa segala macam, dia kayak nggak berani ngomel lagi. Gimana lu? Gue ditinggal segala macam. Tuh pada ngotot tuh bang. Pas dia ngeliat pakaian kita udah dekil, muka kita udah jelek banget, ini udah berdarah. Itu dari mana? Tuh nadanya direndahin. Udah ntar aja. Mas Dimas, tuh makan aja makan. Nenangin pikiran dulu kan segala macam. Akhirnya itu udah rapi tuh bang, udah di packing ulang. Tapi makan ngerokok, ayo turun lah mas. Udah, gue nggak mau lama-lama. Turun, akhirnya nyampe di Pangalap itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 1:30. Terus sempat ngerokok dulu tuh. Ngerokok di situ. Posisi di tempat yang pertama tadi kita ngasuh nih, di bawah pohon juga. Pangalap kan luas tuh, ya Bang Ale ya. Jadi pas lagi ngaso gitu duduk, ini masih mikirnya tuh halusinasi bang. Jadi pada posisi anak kecil satu lagi main tanah pakai akar, gitu tuh. Sempet kayak bener nggak sih? Cuma nggak lama hilang. Kira ayo ya mas turun, gua nggak mau lama-lama di sini, ayolah turun, udah ngaso dulu, lu masih capek banget, udah ayo buru-buru. Kira kita tarik semua tuh, udah ayo lah, daripada gua tinggal lu sendiri pada di sini, gua yang turun duluan. Kira ya udahlah, pada ngalah, ayo turun, dan akhirnya sampai di pos pertama ini sekitar jam 5. Kira mandi di sana, ditegur sama warga, ya, abang kenapa? Kenapa? Ada yang gangguin ya? Dia bilang itu. Kok bapak tahu? Iya. Dia bilang pokoknya kamu lain kali kalau kesini hati-hati ya. Jangan sampai omongannya melenceng gitu. Mikir dong tuh, salah gue di mananya ya? Padahal gue cuma kayak bercanda-canda ceng-cengan doang nih sama Nadia sama ini. Mungkin karena mereka ngerasa keganggu mungkin ya. Akhirnya udah coba mandi tuh, disuruh mandi tuh, alhamdulillah seger nih Bang Ale, badan seger. Akhirnya turun lah nih ke base camp. Sampai base camp udah lah tuh kayak mulai pada bahas-bahas pengalaman masing-masing. Ya mungkin itu aja sih Bang Ale. Oke, Bang Reza,
Tadi berarti waktu pas Bang Reza buang air besar itu tadi. Ah. Si TB sama Nardi itu kan biasanya di belakang ya, Iya. merasa ditinggalkan oleh Bang Reza. Iya. Nah itu setelah diceritakan itu mereka itu kemana, kok bisa duluan ada di tenda itu? Ya itu jadi pas kita turun ke bawah yang kita jatuh, Yang jatuh itu dia mungkin udah duluan, udah lewatin kita Bang, cuma mungkin nggak denger atau gimana, nggak ngerti deh. Orang posisi jadi pas benar-benar udah nyampe di tenda itu mereka udah bertiga lagi pada makan nungguin kita gitu Bang. Nah untuk pendaki misterius itu tadi nggak kelihatan lagi atau tiba-tiba menghilang gitu aja? Nggak ada. Jadi emang posisi ya kalau dilihat dari setelannya ya pendaki, cuma dia pakai celana pendek, jaket gunung, bawa depek, udah pakai sepatu. Cuma pas kita jatuh, aturan kan jatuh bareng ya? Iya. Cuma nggak ada. Cuma emang pas posisi pas kita tegur dia diem aja. Iya. Mukanya kayak datar lah Bang. Lautnya juga datar, cuma kayak agak sedikit pucat. Cuma nggak ngerti itu. Sampai sekarang makanya cukup kali Ciremai. Nah yang bikin saya merinding lagi tadi itu si Bang Nardi ya. Si Nardi itu kan yang di bawah pohon dia duduk pengengesan itu emang benar-benar nggak sadar ya Bang Rezanya kalau itu bukan Bang Nardi. Bukan, nggak ya bukan, maksudnya benar-benar mikirnya tuh itu Nardi beneran iya, gitu ya. Posisinya emang gitu Bang, emang dari bentuk raut wajahnya, setelannya, ya itu Nardi. Cuma posisi kita tegur, cuma ketawa doang, cengengesan. Nah pas kita masak lagi, kita nengok, hilang. Yang yakinin nih kita teriak, panggil, Nar, bawel nih lagi ngambil kayunya dari bawah. Langsung kabur tuh ke tenda, masuk langsung keredongan, sleeping bag, selimutan. Iya. Itu sih makanya sampai sekarang mikirnya itu siapa ya? Kadang sering banget kita ngobrol sama Nardi nih berdua sembari ngobrol. Itu siapa ya? Kodam gua sambil bercanda-bercanda. Itu makanya kalau untuk si bapak itu sendiri yang di bawah itu dia tahu emang udah mungkin punya ini sendiri ya karena ngelihat saya Bang. Jadi posisi itu emang posisi kayak orang linglung gimana sih Bang? Iya. Okay. Pas ngambil air tuh, jadi ngambil air lagi diem gitu, kayak orang linglung, diem aja. Cuma tegur apa? Kenapa Bang? Kira dijelasin gitu, udah mandi aja. Kira habis mandi ya alhamdulillah seger lagi badan. Masih ada sisa-sisa yang ikut dari atas. Kurang paham juga dah tuh. Oke, Bang Reza mungkin ada terakhir pesan dan kesan yang mau disampaikan pada penonton setia Jejak Backpacker di rumah. Pesan ya? Ya, sebelumnya minta maaf nih Bang Ale, bukan sama kita. Saya minta maaf. Kalau buat pesan kurang pantas nih karena kan ada Bang Ale juga di sini lebih. Ya mungkin lebih dijaga kekompakannya ya mungkin ya Bang. Karena akhir-akhir ini kan banyak banget pendaki yang entah hilang, masuk ke jurang apa segala macam. Karena kurangnya kekompakan dan setia kawanan itu tadi. Iya, dan juga mungkin buat yang mungkin pemula atau gimana ya lebih dipahami dasarnya lah. Jangan main asal naik gunung aja. Naik gunung kan bukan sembarangan, kita aja kadang masih nggak pede gitu ya kan.